Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama malam hari ini. Sebelum kedatangan Tuhan untuk menjemput kita orang percaya, maka kedurhakaan kini sudah mulai bekerja. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Juga di dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 metode yang digunakan oleh iblis. Yang pertama adalah penyesatan. Penyesatan dalam pemberitaan Injil yang lain. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat atau antikristus. Juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan ke-4a dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Metode yang kedua yang digunakan adalah mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda palsu. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Metode yang ketiga yang digunakan adalah mengadakan sistem yang dilambangkan dengan 666. Nabi palsu atau antikris berasal dari dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-5 dikatakan, mereka berasal dari dunia
Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Dan sekarang telah banyak antikris. Itulah tandanya bahwa hari ini, waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kedatangan si pendurhaka itu, mereka mengadakan sistem yang dilambangkan dengan 666. Bilangan ini adalah bilangan seorang manusia. Di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu adalah 666. Jadi 3 metode yang digunakan oleh penyesat atau antikristus ini adalah, yang pertama sudah dikatakan tadi bahwa metode yang pertama adalah penyesatan, yaitu pemberitaan Injil palsu. Yang kedua adalah membuat mujizat atau tanda-tanda yang palsu, dan yang ketiga adalah mengadakan sistem 666. Inilah kedurhakaan yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan untuk menjemput Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Waspada dan berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.